Sudah siap? Bu, sudah siap? Betul? Sudah siap? Mau kemana? Ya, sudah kenalan ya. Jangan ada yang berbicara. Mudah-mudahan di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan cepat berangkat haji ke tanah suci Mekah, sekaligus berziarah ke makam Nabi yang ada di Madinah, boleh ke Indonesia, bisa tukar rumah lawan panah, ditambah mobil mewah, punya anak solihin dan solehah, punya istri ataupun suami yang setia, mati dalam keadaan husnul. Kenapa bila mati di dalam bab aminnya putar mati kan? Oh, kita duduk di sini semata-mata untuk menyenangkan hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, wabil khusus salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah turut serta mensukseskan acara ini, yang sudah menyumbangsikan tenaga, pikiran dan apa-apa yang jadi hak-hak mereka. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dilancarkan dalam segala urusannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal. Juga salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya yang barangkali hadir juga pada malam hari ini.
Kita doakan agar segenap aparatur pemerintah kita diberikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lancarkan dalam segala urusannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal. Juga salam penghormatan ini saya sampaikan kepada pengurus masjid, yaitu Bapak Soleh, Bapak Solihin selaku ketua masjid, ya, ketua masjid atau ketua takmir masjid Al Kausar, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batinnya, lancarkan dalam segala urusannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat duduk bersama-sama untuk memperingati yaitu sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suatu peristiwa besar yang dialami oleh baginda Nabi, yaitu Isra wal Mi'raj. Salawat serta salam selalu kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi kita tercinta yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu semua jemaah yang hadir di sini. Orang sini kalau bikin acara sampai jam berapa? Halo? Sampai jam berapa? Jam 10. Kalau sampai subuh sanggup? Oh, sampai subuh sanggup? Bujur? Sanggup? Urut dan sanggup. Walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat buat kita. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Nah, alhamdulillah, saya mungkin baru pertama kali masuk ke kampung ini. Ini kampung apa katanya? Simpi Karohe. Mantap. Ya, ternyata warga yang ada pada malam hari ini luar biasa antusias untuk memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya warga di sini termasuk orang cinta lawan Nabi. Betul? Betul? Karena muka-mukanya kelihatan bercahaya. Nah, karena lampu. Ya, gua. Sebelum saya lanjutkan, ini yang hadir banyak orang Jawa apa orang Banjar? Yang paling banyak orang Jawa, orang Banjar. Hah? Banjar, Jawa. Ada bapak mau Jawa mau Banjar, yang penting kebersamaan. Jangan ada perbedaan di antara kita, dan jangan ada dusta di antara itu loh. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semuanya umatku ini, ujar Nabi, masuk surga. Kalau kata orang Jawa, kabeh umatku niki mlebu nang surga. Oke? Bujur? Betul? Kabeh umatku niki mlebu nang surga. Illa man aba, kecuali yang kada hakon umpat lawan Nabi. Kecuali sopo sing gak gelem melo ambe aku. Paham? Paham?
Ada yang tanya, Bu. Ono si takok. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah? Kok ada yang enggak mau itu sama kamu? Ada, ujar Nabi. Oh, kata Nabi, man atani dakhalul jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku maka masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, banyak maksiat, maka dia bukan termasuk golonganku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir termasuk orang-orang yang mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Nah, baiklah. Karena kita sudah memasuki daripada bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah Syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Adapun Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Makanya orang-orang bahari, Pak, Bu ya, orang-orang dahulu selalu berdoa bila masuk dalam bulan Rajab. Apa doa mereka? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Orang dahulu kalau berdoa begitu, saking takutnya umurnya gak nyampe di bulan Ramadan yang akan datang. Maka kita jangan merasa muda, mentang-mentang muda, mati masih lama. Biasanya tuaan dulu mati. Oh, tunggu dulu. Banyak yang muda-muda mati duluan, betul kan? Kemarin tuh Pak Bu ya, nenek tuh Pak sakit, yang merawat cucunya dibawa ke rumah sakit. Ada berita cucunya telah meninggal dunia. Neneknya masih hidup, padahal sakit loh. Rupanya cucunya nganter neneknya ke rumah sakit, jatuh si cucu, mati cucunya. Tuh, nah, umur nggak tahu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umur kita sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Nah, di bulan Rajab ini Pak Bu ya, adalah bulan yang penuh sejarah. Bulan yang mesti kita umat Islam ini turut mengenang, mengingat kembali ada satu peristiwa besar yang dialami oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga peristiwa Isra wal Mi'raj ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan oleh qori kita tadi, yang dibacakan dengan luar biasa. Apa firman Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah mengawali ayat ini dengan kata-kata tasbih. Artinya kata-kata ini
ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa besar yang tidak diawali dengan kata-kata tasbih. Ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam, itu adalah peristiwa besar, tapi tidak diawali dengan kata-kata tasbih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala banjir besar kepada umat Nabi Allah Nuh, itu adalah peristiwa besar, tapi tidak diawali dengan kata-kata tasbih. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, memperjalankan kekasihnya, Allah mengawali dengan kata-kata tasbih. Subhana, maha suci Allah. Yang kedua, orang dulu kalau melihat satu kejadian, mereka takjub. Makanya ayat ini diawali dengan kata-kata tasbih. Maha suci Allah. Asal katanya tusabbihu subhan. Yang ketiga, maha suci Allah dari memilih seorang nabi yang pendusta. Maha suci Allah dari memilih nabi yang pemerampok. Maha suci Allah dari memilih nabi yang apa bahasa Jawa tuh? Apa merampok bahasa Jawanya? Dari memilih nabi yang pembohong. Artinya Pak Buya, nabi tidak mungkin memilih nabi yang berdusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah apa yang diucapkan nabi itu bukan semata-mata nafsunya nabi, akan tetapi apa yang dikatakan nabi, yang diucapkan nabi itu semata-mata wahyu dari Allah yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas nggak? Jelas nggak? Maha suci Allah dari ketidakberdayaan. Maha suci Allah dari ketidakmampuan. Maha suci Allah dari ketidaksanggupan untuk memperjalankan hambanya. Artinya Allah maha sanggup, Allah maha mampu untuk memperjalankan hambanya. Kira-kira jelas? Jelas? Ya, saya mau tanya semua yang ada di sini, siapa yang maha mampu? Siapa yang maha mampu? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha suci? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Terus karena lapar, karena ngantuk, karena dikunci lawang. Tahu ya, beli ke rumah kemalangan bunyi gitu, lot ini lot lagi, nah ya udah. Maha suci Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang berjalankan, Pak? Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra, itu bermakna perjalanan di waktu malam, perjalanan yang sangat-sangat jauh. Subhanalladzi asra bi abdi. Allah menggunakan kata-kata bi abdi, hamba. Allah tidak gunakan kata-kata bin nabihi. Allah tidak gunakan kata-kata bi rasulihi. Akan tetapi Allah gunakan kata-kata bi abdihi, hamba. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu, Pak Bu ya, memang bujur-bujur hamba Allah. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah semuanya dijalankan oleh Nabi. Apa saja yang dilarang oleh Allah semuanya ditinggalkan Nabi. Jangankan Nabi mengerjakannya, terlintas dalam hati Nabi belum pernah terjadi. Alhamdulillah. Makanya Nabi digelari bi abdi, hamba. Baik. Lalu kita bagaimana, Beb? Apakah kita ini hamba Allah juga? Ya, kita juga hamba Allah. Tapi pengakuan. Apa nggak boleh pengaku, Beb? Boleh. Tapi belum tentu diakui. Saya kenal sama gubernur, oh boleh. Tapi belum tentu gubernur kenal lawan kita. Ngaku hamba Allah, boleh. Saya hamba Allah, saya hamba Allah, saya hamba Allah, boleh. Tapi tidak sedikit yang ngaku hamba Allah, tidak sedikit menjadi hamba harta, hamba tahta, hamba wanita. Yang kedua, Allah gunakan kata-kata bi abdi karena masih ada orang-orang yang kurang yakin bahwasanya perjalanan Nabi ini dengan ruh atau dengan jasad. Ini masih ada nih. Masih ada orang-orang yang kurang yakin perjalanan Nabi ini menggunakan jasad atau ruh. Saya katakan Nabi Isra wal Mi'raj menggunakan jasad dan ruh. Mana dalilnya, Beb? Bi abdi, hamba. Yang namanya hamba, Pak ya, terdiri dari dua unsur, jasad dan ruh, itu namanya hamba. Betul? Kalau jasad saja tanpa ruh namanya apa, Bu? Jasad tapi ruhnya tidak. Ruhnya orang-orang. Ya, orang-orang ini. Namanya apa? Pocong, mayit, bujur. Jasad tanpa ruh namanya mayit alias pocong. Atau sebaliknya, ruhnya ada, jasadnya nggak ada. Apa namanya? Hantu, apalagi itu, uka-uka, apalagi gentayangan, makhluk halus, ya kan?
Jasadnya nggak ada, ruhnya ada. Wah, ada tayangan tuh. Nah, yang namanya bi'abdi, hamba itu jasad dan ruh. Makanya Nabi Isra wal Mi'raj menggunakan jasad dan ruh. Kira-kira sampai sini jelas nggak? Jelas nggak? Alhamdulillah. Kapan Nabi diisrakan oleh Allah? Lailan, di waktu malam. Waktu malamnya kapan, Beb? Apakah sesuntuk malam? Atau berapa jam? Nabi Isra wal Mi'raj cuma sebagian malam, ba'dal lail. Artinya sedikit malam. Saking cepatnya perjalanan Nabi, tempat tidur Nabi, tempat duduk Nabi itu panasnya belum hilang. Saking cepatnya. Kemana Nabi diisrakan oleh Allah? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yaitu Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang lagi dibombardir oleh tentara Zionis Israel. Makanya kita umat Islam kalau punya duit jangan ke Mekah Madinah terus, sekali-kali ke Masjid Aqsa, ziarah ke sana. Karena bagaimanapun Masjid Aqsa itu adalah kiblat pertamanya umat Islam sebelum Mekah. Jadi kita nggak boleh melupakan Masjidil Aqsa. Nah, ada apa di sana? Alladzi barakna haulah. Kata Allah yang telah kami berkahi sekelilingnya. Tuh bagaimana nggak berkah di sana? Di sana banyak makam para anbiya, para syuhada, para sholihin. Tanahnya subur. Itu negeri sangat berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah perjalankan kekasihnya ini? Untuk apa Allah perjalankan hambanya ini? Linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk kami tunjukkan sebagian kecil daripada tanda-tanda besar, sebagian besar tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sengaja ingin memperlihatkan kepada hambanya, artinya betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah, sehingga Allah tunjukkan kejadian ini kepada makhluknya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang Isra wal Mi'raj tidak cukup dengan ilmu dan akal manusia, mesti dibarengi dengan iman. Kalau pakai akal kekecilan. Pakai ilmu kita nggak nyampe. Kenapa, Ben? Karena ini peristiwa yang sangat besar, menempuh 3 alam. Yang pertama alam nasuk, alam indrawi, alam manusia, alam biologi, alam fisika, bisa dijangkau dengan akal dan ilmu manusia. Haram Aqsa, alam nasuk, jauh. Yang kedua alam malakut, alamnya malaikat, manusia nggak nyampe. Dan yang ketiga alam lahut, alam ketuhanan, jangankan manusia, malaikat pun nggak nyampe. Ini saking jauhnya perjalanan. Makanya bicara Isra wal Mi'raj sekali lagi tidak cukup dengan akal dan ilmu manusia, mesti dibarengi dengan iman. Jadi kalau dengan iman, insya Allah kita percaya. Makanya ketika Nabi Isra wal Mi'raj sepulangnya dari perjalanan, Nabi ingin menceritakan, tapi Nabi ragu karena iman mereka pada waktu itu sangat tipis sekali.
sekali, sehingga Nabi kelihatan sedih, mau menceritakan atau tidak. Ragu-ragu Nabi. Cuma Allah punya kehendak lain. Datang Abu Jahal di hadapan Rasulullah SAW. Ini Abu Jahal sudah melihat raut muka Nabi, ditanya, Muhammad, tumben nih, kayak orang bisa banget. Ada apa nih? Kagak ada apa-apa. Kagak seperti biasanya nih. Biasa nggak begini, ini ada sesuatu kayak ini. Ayo ceritain dong. Ada sesuatu apa? Enggak apa-apa. Wah, ini Abu Jahal dikorek terus. Ada nggak di sini suka korek? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Yang suka kompor ada nggak sini? Hati-hati lah. Dikorek-korek, ditanya-tanya, akhirnya Nabi cerita, ya kata Nabi, tadi aku diisrokan oleh Allah. Kemana? Mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wah, kapan pulangnya? Tadi. Ini apa pulang nih? Kesadaan dari Muhammad nih. Jangan sudah gila nih Muhammad nih. Itu Haram Aqsa bukan sembarang perjalanan jauh. Itu satu pulau pergi naik onta itu. Pada gampangan. Ijab diisrokan oleh Haram ke Aqsa. Sekarang sudah pulang. Ini Abu Jahal nggak percaya, nggak yakin dengan cerita Rasulullah. Dia tanya lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq, ingin menguatkan keyakinannya. Ya Abu Bakar, aku sedikah kita Muhammad. Abu Bakar, kau percaya dengan dustanya Muhammad? Katanya dia diisra dan dimi'rajkan, diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abu Bakar, kita tahu sama tahu itu perjalanan karena gampangan jauhnya. Ini Abu Jahal mau ngetes daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Pak Buya, orangnya imannya kuat, imannya mantap. Begitu ditanya oleh Abu Jahal, apa jawabnya Abu Bakar? Beliau jawab dengan singkat, padat, ringkas, jelas. Apa beliau katakan? Lau qala Muhammadun abada bin dzalik, wallahi la qasra, wallahi la sadaqtu. Ya Abu Jahal, kalau itu yang cerita Rasulullah, jangankan peristiwa Isra, bahkan peristiwa yang lebih dari itu pun aku percaya. Makanya Abu Bakar itu digelari As-Siddiq, orang yang jujur dengan imannya, orang yang yakin dengan Nabi ketika orang-orang meragukan Nabi, orang yang membenarkan Nabi ketika orang-orang menyalahkan Nabi. Makanya beliau digelari As-Siddiq, orang yang jujur dalam imannya. Alhamdulillah. Itu gampang-gampang. Makanya Allah menegaskan, wa ma ja'alna ru'yal lati arinaka illa fitnatan linnas, kata Allah. Tidaklah aku melihatkan, aku tunjukkan kepadamu ya Muhammad satu ru'ya, satu kejadian di malam Isra, illa fitnatan linnas, kecuali menjadi ujian buat umat manusia. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj menjadi ujian buat umat manusia dari dulu, dan sekarang pun masih ada yang tidak percaya. Inna lillahi. Sekarang sudah ada pesawat, ya Bu. Orang dulu berangkat haji naik kapal 6 bulan baru nyampe, saking lamanya perjalanan. Nah sekarang ada pesawat gampang, pulang haji, pulang umroh bisa 14 hari, bisa 12 hari, bisa 9 hari. Betul nggak? Nah, cepat. Jadi kendaraan sembarangan, bukan kendaraan Garuda, bukan Lion, bukan Batik Bu, tapi ini murah, kendaraan surga super cepat. Nah, bicara Isra wal Mi'raj mesti yakin dulu di dalam hati kita, amanah billah,
wa bima ja'alillah ala muradillah, amanna bi Rasulillah wa bima ja'al Rasulillah ala muradi Rasulillah, amanna bi syariah wa sadaqna bi syariah. Mesti ditanamkan dulu dalam diri kita. Saya beriman, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada apa-apa yang datang dari Allah. Yakinkan dulu. Saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman apa-apa yang datang dari Rasulullah, saya beriman kepada syariah, dan saya membenarkan, yakin apa-apa yang datang dari syariah. Begitu. Karena bicara Isra Mi'raj berat kalau nggak pakai iman. Iman kecil, ilmu kecil, akal juga kecil. Akal adalah karunia Allah, ilmu pun adalah karunia Allah. Tapi mesti ilmu dan akal mesti diikat dengan iman supaya gak nyasar. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, singkat kisah ini, kalau cerita Isra Mi'raj sampai subuh gak selesai, Bu. Sampai subuh gak selesai. Singkat kisah, di dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melihat sekelompok manusia yang memakan daging-daging busuk, daging-daging mentah dimakan dengan lahapnya. Akan tetapi di sampingnya ada makanan yang nyaman, yang lezat, yang enak tenan, enggak dimakan. Makanan busuk, makanan yang baunya luar biasa, dimakan dengan lahap. Sementara ada makanan sumena, sate, kayak soto, lamongan, orang dimakan. Orang dimakan, waneh nih orangnya. Nabi delok tuh, apa ini? Si busuk-busuk dimakan, si enak-enak dibiarin. Tanya sama Jibril, ya Jibril, man haula wahai Jibril, ini siapa mereka? Wahai Jibril, kok aneh, makanan busuk dimakan luar biasa, yang enak-enak gak dimakan. Kata Jibril, ya Muhammad, ini gambaran umatmu. Kenapa mereka ini? Mereka ini semenjak di dunia ono sing halal, sing golek sing haram. Paham? Ada istri di rumah yang halal, si golek jablay. Oh, jablay. Ada jablay. Ada. Was duwe budu di omah, wayu tenan, si kurang. Golek bawa pohon sawit. Ada nggak? Ada nggak begitu? Oh, kalau Jakarta banyak. Kalau di sini insya Allah kurang lebih. Sudah ada yang halal, masih cari yang haram. Hati-hati. Ibu, saya ingatkan Pak Bu ya, jaga suaminya Bu. Jangan sampai jajan di luar. Ibu jangan merasa cantik, karena di luar masih banyak wanita-wanita yang cantik. Ibu jangan merasa muda, karena di luar banyak wanita-wanita yang muda. Ya Bu, jaga suaminya, jangan sampai jajan di luar. Kata Nabi, ini gambaran umatku yang mana mereka semenjak di dunianya sudah ada yang halal, masih cari yang haram. Suami saya itu memang begitu, selalu kurang puas. Ibu, kalau mau suaminya setia, mau Bu? Suami setia mau?
Mau bener? Kayaknya yang selingkuh suaminya nih. Mau tahu? Mau tahu betul atau mau tahu aja? Mau tahu betul. Yang pertama, kalau ingin suaminya setia, ibu jangan horor sama suami, ya bu. Betul. Kalau suami pulang dari kerja, dari kantor, dari sawah, dari sawit, dari perusahaan, dari pasar, dari maiwan, suami kalau pulang disambut dengan ucapan assalamualaikum wahai suamiku tercinta. Siap bu? Siap bu? Ibu walaupun banyak punya masalah di rumah bu, banyak masalah di rumah nih. Contoh, ibu jangan cerita apa-apa sama suami, ya bu. Nih kalau mau suaminya setia, walaupun di rumah banyak masalah, ibu jangan cerita, diam 1000 bahasa. Begitu suami pulang, sambut assalamualaikum wahai suamiku tercinta. Siap? Siap? Jangan cerita, sambut suaminya, langsung cipika-cipiki. Nah, begitu suaminya masuk, langsung ibu kasih handuk, biarkan suaminya mandi dulu, ya bu. Jangan cerita, ya bang, yang mandi dulu bang. Nah, suaminya mandi tuh, jangan cerita, biarkan suaminya mandi. Begitu suaminya selesai mandi, siapkan makan buat suami, sajikan makanan buat suami. Bang, makan dulu bang, makan dulu suaminya, jangan cerita apa-apa dulu, ya. Siap bu? Siap? Makan suaminya. Begitu selesai makan suaminya, disimpunkan, dirapikan. Setelah itu baru ibu pijitin. Meeting, tahu meeting bu? Tahu meeting? Mijit yang penting-penting, maksudnya kakinya, pijitin suaminya, ya bu. Nah begitu ibu pijitin suaminya, ibu boleh cerita sambil pijitin suaminya nih, bang, SPP anak 3 bulan belum bayar, bang, baras habis, bang, tunggakan rumah belum dibayar, bang, pulsa listrik habis, bang, anak kita nomor 3 kepala hilang tetangga. Ibu kayak siapa aja nggak masalah bu, ya bu, nggak masalah. Oh kenapa? Lu suami sudah disambut dengan senyuman assalamualaikum, betul. Lo kenapa? Suami sudah bersih badannya, mandi seger. Lo kenapa? Suami sudah makan, perutnya sudah kenyang. Lo kenapa? Karena kakinya, awaknya sehat, sudah dipijitin, betul nggak bu? Ibu mau cerita apa aja, insya Allah aman bu, karena suami sudah nyaman. Jangan nih suami baru pulang dari kantor, baru pulang dari sawah, keringat belum kering, sudah ditanyain kemana setoran. Bahaya. Ini suami bisa nyangkut luar jablay. Hati-hati di Palangkaraya itu banyak jablay luar biasa. Apalagi lintas apa itu? Wah, terkenal itu lintas itu. Itu jablay sudah siap memanggil semua. Ayo mas, mampir mas, ngopi dulu. Mau Habib aja lawan ditawarin kok. Habib orang tawarin, Habib ya, iya. Mampir nih, nggak bisa saya ada acara. Bang, sebentar ngopi-ngopi, enggak. Udah gratis berapa? Enggak. Wah, bisa bebas. Kacau. Jadi godaan keluar luar biasa. Maka kita sebagai istri mesti jaga suami. Habib, suami saya itu cerewet, ya gimana pun lah, tetap aja masih keluar rumah mencari yang aneh-aneh. Bapak kalau sering maksiat, melihat wanita yang bukan mahramnya haram,
dan itu tidak menjadi keberkahan buat kita. Kalau seorang laki-laki selalu melihat wanita di luar, maka istri nggak cantik lagi akhirnya. Makanya istri itu didandani kalau mau cantik, dibelikan make up bedak yang bagus. Apa tuh, bedak turji yang ada siang malam itu, atau phone. Jangan bedak pipa 2.000 rupiah, mana bisa cantik. Bujur, kalau di Jakarta, Pak ya, murah itu perempuan Jakarta itu, gaya hidupnya tinggi. Suami pulang bawa duit dikit, tidurnya miring, tidur istri miring. Suami bawa duit sedikit, nah miring tidurnya. Suami pulang nggak bawa duit, tidurnya tumur. Coba Jakarta tuh banyak